Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Satrio Ivan Trijanto Putrajaya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan recap minggu keempat kuliah profesi psikologi gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru nonton video saya, jadi perkenalkan nama saya Satrio Ivan Trijanto Putrajaya. Kau bisa panggil aku Ipan ya. Saat ini saya sedang melaksanakan studi profesi psikologi gitu, atau biar nanti setelah lulus nanti saya akan mendapatkan gelar psikolog gitu. Untuk background pendidikan saya sendiri adalah saya sudah menyelesaikan studi alhamdulillah S1 dan S2 psikologi. Nah, sekarang lanjut untuk pendidikan profesi psikologi gitu supaya bisa mendapatkan gelar psikolog. Jadi untuk tujuan saya membuat video YouTube ini saya ingin membuat recap perjalanan kuliah saya selama per minggu ya. Dari minggu pertama saya seleksi sampai nanti setelah saya lulus kuliah nanti, seperti itu teman-teman. Jadi tujuannya supaya bisa buat gambaran teman-teman gitu. Terutama buat yang lulusan psikologi atau mahasiswa psikologi gitu, gambaran kuliah profesi itu kayak gimana. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi hari ini minggu keempat teman-teman saya lanjut aja. Minggu keempat ini tetap masih matrikulasi teman-teman. Saya akan lanjut di mana matrikulasi ini penyamaan persepsi ya. Untuk di matrikulasi untuk di minggu keempat perkuliahan ini, alat tes yang ke-15 kan sebelumnya kita udah bahas tes yang pertama sampai ke-14. Sekarang yaitu adalah tes ke-15, yaitu namanya EPPS atau Edward Personal Preference Schedule ya. Jadi ini EPPS ini adalah sebuah tes inventory teman-teman. Jadi apa sih itu tes inventory ya? Jadi ini adalah sebuah pernyataan yang berupa cerita singkat yang harus diisi individu dengan cara memilih salah satu jawaban paling sesuai dengan diri individu. Nah, yang perlu diingat, jadi pada tes ini tidak ada jawaban benar dan salah. Yang ada jawaban yang sesuai dengan individu tersebut. Menurut teman-teman misalnya jawaban yang sesuai ini A atau pilihan itu, ya udah jawab aja gitu, nggak ada benar salah untuk tes ini. Karena yang ditanyakan adalah yang harus dijawab sesuai dengan individu atau subjek kalian. Nah, untuk tes ini itu tuh disusun Edward berdasarkan teori Murray, di mana ada 20 unit tapi dijadikan 15, terdiri dari 200 lebih pernyataan dan bersifat power test. Umumnya sekitar 40-50 menit pengerjaan. Namun kelemahan tes ini tetap ada faking ada dua faking Yang pertama ada faking good dan faking bad. Apa sih itu? Faking good itu adalah orang-orang yang berpura-pura seperti menjadi orang sempurna gitu, yang kelihatan bagus gitu, yang misalnya sebenarnya dia punya kekurangan ini, tapi karena dia takut untuk ketahuan, jadi dia berpura-pura supaya bagus, dibagus-bagusin gitu ibaratnya. Lalu selanjutnya yang kedua ada faking bad. Nah, ini kebalikannya dari faking good. Yang faking bad ini adalah sebenarnya orang ini bisa punya kemampuan ini atau punya hal yang positif gitu, cuma dia karena mungkin malu, takut atau takut dihujat atau apa, jadi dia pura-pura kelihatan biasa-biasa aja atau kelihatan jelek seperti itu. Jadi nggak mau ditonjolkan. Itu adalah dari faking bad. Nah, tujuannya tes inventory ini adalah menggali dan mengukur 15 kebutuhan dan motivasi kepribadian seseorang. Seperti contohnya kebutuhan akan pencapaian, kemandirian, dan afiliasi. Nah, itu adalah gambaran dari tes yang ke-15 yaitu EPPS. Selanjutnya, tes yang ke-16 yaitu adalah tes DISC. DISC itu adalah sebuah teori tipe perilaku individu saat berinteraksi dengan lingkungannya. Karena pada dasarnya manusia itu memiliki 4 karakteristik atau tipikal perilaku Yang pertama adalah dominance, atau bagaimana seseorang merespon masalah dan tantangan serta menggunakan kekuasaannya. Yang kedua influence, atau bagaimana seseorang berinteraksi dan mencoba mempengaruhi orang lain. Yang ketiga yaitu steadiness, atau bagaimana seseorang merespon perubahan, variasi, dan kecepatan di lingkungannya. Yang keempat yaitu compliance, atau bagaimana seseorang merespon peraturan dan prosedur yang ditetapkan oleh pihak lain. Jadi untuk DSC ini untuk mengungkapkan sikapnya seorang gitu, pada umumnya pada sikap kerja gitu, di tempat kerja misalnya. Saya ambil contoh di influence, bagaimana seseorang berinteraksi dan mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Kan nggak semua orang itu pengen jadi pemimpin kan. Ada orang yang males lah jadi pemimpin, mending jadi staff aja deh, jadi anggota, males ngatur-ngatur gitu, mending jalanin perintah selesai, jadi hidup tenang gitu. Tapi ada juga orang yang pengen jadi pemimpin yang bisa mempengaruhi orang lain. Nah, seperti itu contohnya dari gambaran tes DISC atau tes yang ke-16. Selanjutnya yaitu tes yang ke-17 yaitu adalah tes Binet. Tes Binet Simon ini terdiri dari 15 jenis tes teman-teman.
Tes ini dibagi menjadi 4 bidang kognitif, yaitu penalaran verbal, penalaran visual, penalaran kuantitatif, dan ingatan jangka pendek. Nah, untuk tes ini ada 2 jenis teman-teman, ada yang benda fisik dan lembar pernyataan. Nah, aspek-aspek yang diungkapkan dalam tes Binet ini mulai dari pengertian umum hingga judgment dan reasoning. Itu gambarannya. Nah, apa sih tujuan tes utama dari Binet? Adalah mengukur kemampuan dan potensi kognitif individu, khususnya anak-anak. Nah, seperti itu teman-teman dari gambaran dari tes Binet. Selanjutnya yaitu tes ke-18, yaitu MSDT atau Management Style Diagnosis Test. Jadi apa sih itu tes MSDT? MSDT adalah sebuah skala ya yang mengungkapkan gaya kepemimpinan seseorang didasarkan pada teori 3 dimensi yang dikemukakan oleh Redin. Jadi Redin ini berdasarkan 2 variabel kepribadian mendasar yang disebut dengan orientasi tugas atau disebut task orientation dan orientasi hubungan atau relationship orientation. Setelah itu Redin juga memperkenalkan dimensi yang ketiga ya. Ada dimensi yang ketiga yaitu efektivitas ya. Jadi efektivitas itu apa? Efektivitas itu adalah hasil dari seseorang yang menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat dalam situasi tertentu. Nah, itu adalah sedikit dari gambaran dari tes MSDT atau tes yang ke-18. Selanjutnya yaitu tes ke-19 ya, yaitu BEI atau Behavioral Event Interview ya. Mohon maaf Inggris saya kurang bagus. Ini dikembangkan oleh David dan Richard, dipopulerkan oleh Spencer dan Spencer pada tahun 1993 teman-teman. Jadi tujuan utama dari tes BEI ya apa? Fokus utamanya ya, yaitu menggali pengalaman nyata di masa lalu berupa critical incident atau kejadian sukses dan gagal. Pertanyaan diarahkan dengan metode STAR ya. STAR itu ada kepanjangannya teman-teman. STAR itu adalah situation, S-nya, T adalah task atau tugasnya apa, A itu actionnya apa, R resultnya apa. Nah, tujuannya apa? Untuk menemukan pola perilaku yang konsisten ketika seorang menghadapi situasi penting, lebih eksploratif dan mendalam dan semi terstruktur. Jadi apa sih maksudnya tes BEI? Jadi tes BEI itu adalah untuk menggali pengalaman subjek ya di masa lalunya itu bagaimana saat bekerja. Misalnya nih saya ambil contoh. Ini ada pekerjaan misalnya jadi sales gitu ya, ada lowongan manajer sales. Nah, yang HRD-nya bahkan bertanya ke si calon pekerjanya, kamu di masa lalu bagaimana sih, ceritakan situasi kamu pada saat dulu, dimana pada saat jadi sales sebelumnya, dimana apakah diberi tugas, pada saat diberi tugas misalnya mengejar target A gitu, apa yang dilakukan oleh sales tersebut pada saat itu. Nah, dan hasilnya bagaimana. Untuk tes BEI sendiri itu dia tuh berdasarkan kisah nyata ya temen, bukan ngawang-ngawang gitu, bukan seandainya atau apa. Jadi ya di masa lalu dia tuh gimana kerjanya, seperti itu teman-teman dari gambaran BEI. Fokusnya adalah apa yang sudah dilakukan orang tersebut atau subjek di masa lalu. Apakah hasilnya gagal atau berhasil. Apa yang dia lakukan pada saat menghadapi situasi tersebut. Seperti itu teman-teman. Gambaran dari tes BEI atau yang ke-19. Selanjutnya yang ke-20 yaitu tes kompetensi based interview atau CBI. Nah, ini lebih luas dibanding BEI, di mana fokus utamanya untuk menilai kompetensi tertentu yang sudah ditetapkan organisasi atau asesor, misalnya komunikasi, kepemimpinan, dan teamwork. Pertanyaan ini tuh dirancang lebih spesifik untuk menguji kompetensi itu teman-teman, dan bisa menggunakan format pertanyaannya. Jadi nggak harus saklek gitu, jadi bisa digabung-gabung, dicampur-campur gitu. Misalnya mau pakai BEI atau perilaku masa lalu, pertanyaan hipotesis ya atau situasional, atau mau pakai dua-duanya itu juga boleh. Mau pilih salah satu itu juga boleh. Nah, ini untuk tes CBI itu lebih terstruktur dan sistematis dibanding BEI tentunya. Nah, itu adalah gambaran dari tes yang ke-20 atau CBI, tes CBI ya teman-teman. Selanjutnya yaitu tes yang ke-21 ya, itu ada namanya tes grafis dan warteg ya. Ya, ini mungkin buat teman-teman yang pernah daftar ke dinasan ya, kayak tentara misalnya, itu pasti paham lah tes ini. Jadi pengertian karya grafis, goresan, coretan, dan lukisan, gambarnya itu baik 2 dimensi atau 3 dimensi yang dilakukan secara intensional yang menyangkut aspek disadari maupun tidak disadari. Proses proyeksi, dalam proses proyeksi itu dapat terjadi materi-materi, ada persepsi, motif, sikap, dan konflik-konflik internal yang ada dalam bawah sadar, prasadar, dan sadar akan diekspresikan dalam karya grafis atau perilaku. Nah, tujuan dari tes grafis dan warteg ini adalah mengungkapkan kepribadian dan emosi seseorang. Ya, mungkin misalnya nih, teman-temannya mungkin yang pernah tes kedinasan gitu ya, misalnya tentara gitu kan, ada namanya teman-teman disuruh gambar tes
gambar orang, gambar pohon, nah seperti itu. Atau mungkin yang pernah gambar rumah pohon orang, itu juga bisa. Terus ada juga tes yang 8 kotak itu, tes warteg. Nah itu mungkin teman-teman familiar ya. Nah tes itu tuh tujuannya tuh bukan hanya sekedar gambar gitu. Nah itu supaya tahu tuh psikolognya, kepribadian teman-teman itu gimana, emosinya bagaimana. Dulu aku pernah tes kayak gitu dulu, tes grafis warteg ya. Oh ternyata psikolognya tahu, ternyata perilaku saya begitu-begitu. Ini kelihatan dari gambar saya modelnya begitu. Nah itu gambaran singkat dari tes grafis dan warteg teman-teman. Oke teman-teman, sekian dari saya, recap ya minggu keempat tes profesi psikologi ya teman-teman, psikolog gitu ya, dimana masih matrikulasi tentunya di minggu keempat ini. Jadi itu aja dari saya. Apabila ada kekurangan atau ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube saya, dan saya akan usahakan ya setiap minggu akan update seperti itu. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Bye bye.